Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Septisa Fitri, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan eh, hasil penelitian saya mengenai pengaruh live streaming pada e-commerce Shopee terhadap citra brand pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini yang pertama ada daftar isi. Daftar isinya ini eh, ada dari bab 1 pendahuluan sampai bab 5 yaitu ada penutup. Ada juga daftar pustaka dan lampirannya. Yang pertama dari bab 1 yaitu 1.1 adalah latar belakang, di mana live streaming ini mencatat pertumbuhan yang sangat pesat. Terlebih sejak adanya pandemi COVID-19, masyarakat mengalihkan pertemuannya secara langsung ke live streaming. Menurut statistika, pengguna di seluruh dunia menghabiskan lebih dari 480 miliar jam nonton konten live streaming di berbagai platform. Ini data diambil dari trf.news pada tahun 2022. Nah, live streaming ini tidak hanya menarik minat masyarakat, tapi juga sebagai tindakan mengikuti tren digital populer. Inovasi konten live streaming memiliki pengaruh langsung terhadap brand image suatu merek. Data dari Shopee yang tercatat adalah peningkatan penjualan sebesar 3,5 kali. Ini data diambil dari CNN Indonesia pada tahun 2021. Selanjutnya, brand image atau citra merek yang kuat akan membuat konsumen lupa akan suatu brand dan tetap pada merek yang memiliki citra brand yang lebih kuat atau yang paling kuat. Ini data diambil dari Detik Finance pada tahun 2022. Selanjutnya, 1.2 itu ada perumusan penelitian, yaitu apakah terdapat pengaruh live streaming pada e-commerce Shopee terhadap citra brand pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, dan tujuannya untuk mengetahui pengaruh live streaming pada e-commerce Shopee terhadap citra brand pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, manfaat penelitian ini ada dua, yaitu ada akademis dan manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kajian studi ilmu sosial, ilmu komunikasi, dan ilmu komunikasi bisnis atau pemasaran, serta ilmu teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi ilmu komunikasi mengenai pengaruh live streaming pada e-commerce Shopee terhadap citra brand pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, bab 2 yaitu ada landasan teori. Yang pertama ada konsep. Live streaming ialah siaran langsung yang ditampilkan kepada semua orang atau viewers di waktu yang sama persis saat kejadian yang aslinya, dengan alat komunikasi yang terhubung wireless maupun kabel. Live streaming ini digunakan untuk menyiarkan radio secara langsung yang direkam dengan kamera video dan dapat dilihat semua orang dimanapun dalam keadaan waktu yang sama. Live streaming ini memiliki 3 dimensi. Yang pertama, kredibilitas streamer, kekayaan media, dan interaktif. Selanjutnya ada citra brand. Menurut Kotler, citra brand merupakan kumpulan dari beberapa merek yang terbentuk dan menempel di pikiran konsumen. Menurut Schiffman dan Kanuk pada tahun 2008, beberapa faktor yang mempengaruhi brand image adalah yang pertama, persepsi konsumen mengenai pengenalan produk, yang kedua, persepsi konsumen terhadap kualitas, ukuran, daya tahan, desain, warna produk, dan harga, yang ketiga, persepsi konsumen terhadap lokasi. Selanjutnya, 2.2 dari review literatur. Review literatur ini digunakan untuk memudahkan dalam menentukan apakah topik yang dibahas layak untuk dipelajari dan diteliti, dan memberikan wawasan mengenai batasan ruang lingkup yang harus dilakukan oleh peneliti. Di sini, pada penelitian ini, terdapat 10 penelitian terdahulu dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Ini ada salah satu contohnya, ada 2 contoh, yaitu pengaruh live streaming shopping Instagram terhadap kepercayaan konsumen online dan dampaknya pada keputusan pembelian. Selanjutnya ada 2.3 variabel X dan Y. Nah, di sini ada variabel X-nya itu live streaming dan variabel Y-nya itu adalah citra brand. Selanjutnya di 2.4 model penelitian, yaitu live streaming X, yaitu mempengaruhi atau memberi pengaruh pada citra brand atau Y, variabel Y-nya. Makanya panahnya mengarah ke kanan, ke citra brand. Selanjutnya 2.5 ada hipotesis teori. Dalam penelitian ini terdapat pengaruh live streaming pada e-commerce Shopee terhadap citra brand pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini merupakan sebuah model dasar atau kerangka yang digunakan sebagai acuan dalam mengamati hingga memahami suatu hal. Paradigma ini cukup sulit diketahui karena sifatnya yang implisit dan berupa asumsi. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme,
karena didasarkan pada bukti nyata dari pernyataan ilmiah yang mengasumsikan kenyataan pada objek yang digunakan dapat diketahui. Ini diambil dari sumber buku buku yang ditulis oleh Baby pada tahun 2014. Selanjutnya 3.2 pendekatan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk meneliti variabel yang digunakan. Selanjutnya 3.3 metode penelitian. Metode penelitiannya menggunakan survei dan akan memberikan deskripsi kuantitatif mengenai tren, sikap, dan pendapat dari populasi serta menguji hubungan antar variabel. Selanjutnya ada 3.4 populasi, sampel, dan juga teknik penarikan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, dan sampelnya ini responden dari populasi penelitian secara langsung. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah simple random sampling, karena lebih efisien dengan pola acak ketika anggota populasi dipilih. Selanjutnya 3.5 ada ukuran sampel. Di sini saya menggunakan rumus Lovin. Ini ada gambarnya, contohnya sebagai berikut. Selanjutnya 3.6 hipotesis riset, yaitu ada HO, tidak terdapat pengaruh live streaming pada e-commerce Shopee terhadap citra brand pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, dan H1 terdapat pengaruh live streaming pada e-commerce Shopee terhadap citra brand pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. 3.7 ada hipotesis statistik, dan selanjutnya 3.8 ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data menggunakan survei dengan menyebar kuesioner kepada responden, lalu dengan mengajukan pertanyaan, yaitu pertanyaan atau pernyataan deskriptif, yaitu presentasi pengaruh variabel X terhadap Y, pernyataan mengenai hubungan antar variabel, dan juga hubungan prediktif antar variabel dari waktu ke waktu. Selanjutnya metode analisis data di 3.10. Di sini ada analisis data univariat dan analisis data bivariat. Selanjutnya metode pengukuran data, kami menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Nanti ada contohnya, ada hasilnya, hasil ujinya. 3.11 keterbatasan dan kelemahan penelitian. Ini keterbatasannya yaitu kurangnya kajian literatur atau tidak banyaknya kajian literatur antara variabel X dan variabel Y, sehingga peneliti cukup kesulitan dalam mencari penelitian terdahulu. Selanjutnya di definisi operasional, nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya, yaitu pada tabel OK ini, tabel operasional konsep. Di sini, variabel live streaming atau variabel X memiliki 3 dimensi, kredibilitas streamer, kekayaan media, dan juga interaktif, di mana di mana dimensi itu, setiap dimensi memiliki lebih dari satu indikator, dan citra brand atau variabel Y memiliki dimensi citra perusahaan, citra produk, dan citra pemakai. Dan setiap dimensi memiliki lebih dari satu indikator. Selanjutnya ada bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di sini hasil penelitian yang pertama uji validitas. Kami sudah menguji validitas menggunakan SPSS, yang mana hasil KMO-nya itu 0,696 pada variabel X. Artinya, kuesioner ini dapat dikatakan valid karena dikatakan valid apabila nilainya 0,5 sampai dengan 1. Nah, pada variabel Y juga valid karena nilainya 0,572. Pada uji reliabilitas juga dikatakan reliable karena nilai Cronbach alpha-nya 0,618 pada variabel X dan 0,73 pada variabel Y. Di mana dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Nah, di sini ada hasil penelitiannya, setiap instrumen atau setiap pernyataan. Nah, selanjutnya model summary. Ini ada contoh model summary dan juga ini uji koefisien determinasi dan uji korelasi regresi. Nah, berdasarkan tabel model summary di atas dapat diketahui nilai R-square sebesar 55,7%, artinya citra brand dipengaruhi oleh live streaming, dan sisanya itu faktor dari luar penelitian ini. Selanjutnya bab 5 ada penutup, yaitu hasil dari penelitian ini. Kesimpulannya, hasil dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa live streaming pada e-commerce Shopee menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi brand image atau citra brand suatu merek. Jadi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh live streaming pada e-commerce Shopee terhadap citra brand pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya sarannya ini ada beberapa saran, yang salah satunya adalah penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih teliti dan detail dalam mencari kelengkapan data serta proses pencarian. Peneliti selanjutnya perlu memahami fokus kajian yang akan diteliti dengan menambah studi literatur maupun sumber referensi.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.